Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik tutorial dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul Pentingnya Pendidikan Akhlak pada Anak. Silakan tonton video ini dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih pada subscriber dan para penonton dari video Media Edukasi dan Dakwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, langsung menuju pada materi video selanjutnya. Bapak Ibu, pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dalam pembelajaran dan memberikan bimbingan dalam mengembangkan potensi peserta didik, baik dari jasmani maupun rohani, yang diberikan oleh orang dewasa seperti orang tua dan guru kepada anak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu adalah tujuan dari pendidikan. Selanjutnya, akhlak adalah suatu tingkah laku seseorang yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dari dirinya muncul perbuatan baik yang mudah dikerjakan tanpa melalui pertimbangan akal pikiran dari manusia tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu pengertian dari akhlak ya. Adapun pengertian pendidikan tadi adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dalam pembelajaran ya. Kemudian kalau akhlak adalah suatu tingkah laku seseorang yang tertanam dalam jiwa manusia, yang muncul perbuatan baik yang dikerjakan tanpa melalui pertimbangan akal pikiran dari manusia tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan akhlak. Bapak Ibu, pendidikan akhlak adalah suatu cara menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada anak-anak yang berupa tentang kesadaran, kepedulian, dan pemahaman yang tinggi baik terhadap Tuhan, terhadap manusia maupun terhadap lingkungannya, dan dilakukan secara terus-menerus. Itu adalah pengertian dari pendidikan akhlak. Jadi pendidikan akhlak itu adalah suatu cara menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada anak-anak. Bapak Ibu, pendidikan akhlak pada anak menjadi tombak utama, karena apabila keluarga mampu memberikan akhlak yang baik, maka anak akan meniru dan mencontoh perilaku yang tercipta dari keluarga dan terlihat pula akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap orang tua harus mengutamakan pendidikan akhlak pada anak-anak mulai sejak dini, agar anak-anak dapat mengamalkan dan melakukan suatu perbuatan baik yang berhubungan dengan Tuhannya
manusia dan lingkungannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak ada satu manusia atau satu orang tua pun yang tidak menginginkan bahwa anaknya tidak punya akhlakul karimah yang baik. Semua orang tua menginginkan anaknya mempunyai akhlakul karimah yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Karena dengan modal dasar akhlak yang baik itu, maka anak dimanapun berada akan mencerminkan suatu anak yang punya tingkah laku dan sikap yang baik. Itulah akhlakul karimah. Bapak Ibu, pada masa kanak-kanak inilah waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan tentang akhlak. Karena pendidikan sangatlah penting, terutama pendidikan akhlak. Apabila anak-anak tidak dibekali tentang adanya pendidikan, maka tidak hayal jika anak-anak dalam perilakunya menjadi tidak baik, bahkan cenderung memiliki kepribadian yang bisa dikatakan sebagai anak yang nakal. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, bahwa di masa kanak-kanak itu waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan tentang akhlak, ya. Menanamkan akhlak sejak dini itu sangatlah baik, ya. Karena kalau anak nanti terbiasa dengan akhlak yang baik, maka sampai tua pun dia akan tetap mencerminkan sikap dan akhlaknya yang baik. Dengan memberikan anak-anak pendidikan akhlak dimulai dididik dan dibiasakan mulai sejak dini, maka anak-anak akan tumbuh pada kebaikan yang sudah diterima dari sejak dini yang diberikan oleh orang tua. Peran orang tua sangatlah penting dalam pemberian pendidikan akhlak, karena orang tua sangat berkontribusi dalam menanamkan akhlak. Mereka mencontohkan apa yang diterima dari orang tuanya, baik dari apa yang dilakukan orang tua, apa yang dilihat, maupun apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, bahwa pusat pendidikan akhlak yang baik adalah berada di rumah. Jadi kalau di rumah itu menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik, maka anak tersebut akan menjadi anak yang baik, yang santun, yang punya akhlakul karimah yang baik. Sementara apabila di dalam ruangan atau dalam rumah itu dari orang tuanya tidak mempunyai akhlak yang baik, ya, otomatis anaknya akan mengikuti. Maka dari itu sangatlah penting peran orang tua untuk meneladani atau menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menerapkan akhlakul karimah atau akhlak yang baik kepada anak-anak. Hal ini menjadi tugas setiap orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya sesuai dengan norma agama, sehingga menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Selain memberikan contoh, orang tua juga harus mampu memberikan pendidikan akhlak melalui dari membacakan atau menceritakan kisah-kisah teladan para nabi dan rasul yang menarik agar melatih kebiasaan anak untuk berperilaku terpuji. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, bahwa tugas utama orang tua itu adalah mendidik
menanamkan akhlakul karimah yang baik terhadap anak-anak. Juga anak itu bisa diajak bercerita atau menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat Rasulullah ya pada saat itu sangatlah baik karena akan menanamkan nilai-nilai sikap dan akhlakul karimah yang baik kepada anak-anak kita. Di dalam penerapan pendidikan tentang akhlak pada anak-anak di lingkungan keluarga, orang tua harus memberikan dan membina dengan adanya suasana yang edukatif. Karena lingkungan keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak sejak dini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa dalam penerapan pendidikan tentang akhlak yang baik pada anak-anak ya, orang tua harus memberikan dan membina dengan adanya suasana yang edukatif tersebut. Karena lingkungan keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak sejak dini. Bapak Ibu, karena pentingnya memprioritaskan warisan pendidikan tentang akhlakul karimah pada anak-anak dapat mengalahkan warisan yang bersifat duniawi. Karena pendidikan adalah akhlak sangat mulia dibandingkan ilmu. Ilmu diutamakan dan akhlak diabaikan, maka tidak akan menjadi seorang anak hidup yang cemerlang. Justru ialah dapat menjadikan anak mudah terjerumus pada fitnah dunia. Bapak Ibu sekalian, harapan terwujudnya suatu generasi yang memiliki akhlak yang baik tentu harus dimulai dari keluarga, orang tua, guru, dan orang-orang terdekat. Dan pendidikan akhlak pada anak harus sejak dini agar sehari-hari generasi berikutnya sesuai dengan cita-cita orang tua, yaitu mempunyai generasi yang berakhlakul karimah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang tentunya mempunyai peserta didik atau anak-anak, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh atau tauladan bagi peserta didiknya untuk senantiasa melakukan menanamkan akhlakul karimah yang baik. Oleh karena itu, pendidikan akhlak pada anak-anak sangat penting diberikan mulai sejak dini dengan tujuan agar anak-anak dapat mengetahui dan mengamalkan perbuatan yang baik dan besar. Maka dengan demikian tercapailah suatu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian ya, bahwa pendidikan akhlakul karimah untuk anak-anak itu sangatlah penting sekali ya. Sangatlah penting untuk segera diberikan ya. Tujuannya agar anak-anak dapat mengetahui dan menyampaikan perbuatan yang baik dan benar. Maka dengan akhlak terutama suatu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah Bapak Ibu, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat
Untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.